Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wabarakatuh ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ashabihi ajmain. Amma ba'da. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Insyaallah hari ini kita kembali di acara tausiah tanya urusan syariat dan muamalah. Insyaallah seperti biasa pertanyaan yang ada di acara ini dijawab oleh Ustadz Abu Marwan Hafizullah. Alhamdulillah. Tip kita langsung bertanya jawab ya. Tip kita pertanyaan pertama dari Angga, usia 29 tahun, domisili Tung Kota. Pertanyaannya, Bismillah, Ustadz Marwan, semoga Allah mudahkan antum dalam berdakwah dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izin bertanya, Ana di tempat kerja merasa disindir mengenai olahraga panahan, di mana sebelumnya Ana yang mengajak panahan. Tapi kondisi sekarang ini tidak melanjutkan olahraga itu karena faktor lain, keterbatasan waktu dan uang. Sampai suatu saat, Fulan menaruh catatan hadis di tempat Ana. Nabi bersabda, siapa yang telah mempelajari memanah, kemudian dia meninggalkannya, maka bukanlah dia dari kalangan kami atau dia telah melakukan maksiat. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Apakah status hadis tersebut termasuk sahih, Ustaz? Syukran wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Dengan mempelajari memanah, yakni dalam bahasa Arabnya al-ramyu, memang sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat, ya. Kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan ya persiapkanlah apa yang kalian mampu untuk memerangi orang-orang kafir dari kekuatan. Kemudian ditafsirkan bahwasanya al-quwwah wa ar-ramyu, tidak lain adalah ar-ramyu, yakni ya memanah, ya memanah. Dan di sana ada hadis Nabi SAW sesuai dengan apa yang tadi disebutkan, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Di antara lafaz yang disebutkan di sana, man alima ramya thumma tarakahu falaysa minna aw waqad asa. Ya. Barang siapa yang mempelajari ar-ramy, memanah, ya, kemudian dia meninggalkannya, maka bukan dari kalangan kami atau dia telah melakukan perbuatan maksiat. Nah ini. Di dalam lafaz yang lain, Imam Muslim menyebutkan man taraka ar-ramya ba'da ma 'allamahu raghbatan anhu fa innaha ni'matun tarakaha aw kafaraha. Barang siapa yang meninggalkan memanah setelah dia mempelajarinya raghbatan anhu, raghbatan, maksudnya di sini membenci hal tersebut, maka yang demikian itu nikmat, satu kenikmatan yang dia tinggalkan atau yang dia kufuri, ya, atau yang dia kufuri. Barakallahu. Jadi di sini penekanan bagi siapa yang telah mempelajari, telah berlatih memanah, kemudian dia bisa memanah untuk dilanjutkan, ya, dilanjutkan. Namun yang diingatkan oleh para ulama, ini semua tidak lain sebagai persiapan, ya, persiapan, yakni kekuatan untuk memerangi orang-orang kufar, orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Jadi bukan untuk hanya sekedar hobi, ya, hanya sekedar ya kesukaannya, nah, atau hal yang lainnya, namun niatkan itu karena ingin mempersiapkan diri, ya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan pula, maka masuk di sini adalah menembak, ya, menembak dengan tepat sasaran, ya. Nah ini juga masuk, ya, di dalam mempersiapkan kekuatan
Syekh Ibnu Baz rahimahullah beliau menekankan, jadi ya ar-ramyu, melempar panah atau hal-hal yang lainnya, ya hal-hal yang lainnya, bahkan ar-rukbah, menunggangi kuda, ya. Di sana ada hadis bahwasannya yang juga dipelajari oleh Nabi SAW, memanah kemudian berkuda, namun yang paling Nabi SAW adalah memanah, ya, memanahnya. Nah, di sini juga masuk ya tadi menunggangi, artinya apa? Mengendarai, ya, kendaraan kalau zaman sekarang, ya, kalau zaman sekarang dengan mengendarai mobilnya atau motornya, ya, tidak lain itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan kekuatan, ya, untuk membela al-Islam di atas orang-orang kufar, orang-orang kafir, ya, untuk membela Islam dari orang-orang kafir. Ya, oleh karenanya ditekankan tadi belajar memanah, belajar mengendarai baik kudanya atau hal-hal yang lainnya tadi, ya, niatkan itu semuanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin membela Islam, ya, ingin membela Islam, ya. Oleh karenanya Syekh Ibnu Baz rahimahullah tadi tekankan bahwa ini semua kembali kepada ayat wa'iddu masata'tum min quwwah, ya, artinya semuanya itu untuk mempersiapkan, ya, mempersiapkan, dan bukan hanya itu saja, hal apapun yang mendukung ke sana itu ditekankan, ya, itu ditekankan. Makanya olahraga apapun, ya, kalau seandainya niatannya benar, niatannya untuk menjaga badannya, ya, fit badannya, nanti kalau seandainya memang dibutuhkan untuk berperang, dia akan siap berperang, ya, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sana, ya, kembali ke sana. Maka oleh karenanya kalau seandainya dia meninggalkan hal tersebut bukan dikarenakan benci atau bukan dikarenakan hal yang dia sengaja, namun dikarenakan udzur, contohnya dikarenakan udzur, ya, mungkin karena ada hal-hal yang lebih penting, ya, untuk dia laksanakan, mungkin keluarganya yang harus dia urus dan yang selainnya, ya, kemudian ya tetap, ya, ada keinginan ke sana atau ada keinginan untuk terus mempelajari ar-ramy, ini nggak jadi masalah. Ada uzur, ya, dikarenakan kesibukan yang lebih penting di rumahnya, mengurusi keluarganya, contohnya mendidik anaknya, mendidik istrinya, atau mungkin karena ma'isyah, ya, kehidupan dia yang harus dia tunaikan, yang harus dia, mungkin ada kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa dia manfaatkan untuk kembali, ya, belajar memanah. Kita ingatkan, kadang seseorang karena lebih sibuk dengan memanahnya, ya, dia tinggalkan bahkan keluarganya, ya, kewajiban kepada keluarganya, atau mungkin dia bahkan meninggalkan mungkin terlambat sholat, ya, terlambat untuk meninggalkan sesuatu yang lebih afdal darinya lah, ya, yang lebih utama darinya, ya, karena tadi apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz, tujuan itu niatannya tidak lain untuk mempersiapkan diri, ya, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang kufar, ya. Jadi tetap yang intinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Sehingga kalau seandainya niatannya ini, dia tidak akan meninggalkan perkara yang lebih wajib, baik sholatnya, baik untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, atau hal-hal yang wajib yang lain yang harus dia tunaikan, Nah, ini jadi kita ingatkan tadi, ya, untuk belajar agama, ya, untuk belajar agama intinya, karena seseorang disibukkan untuk mempelajari lebih mementingkan untuk belajar ar-ramy dibandingkan belajar ilmu agama, contohnya,
Nah, adapun ilmu agama dikesampingkan. Alhamdulillah ya, jangan sampai seperti ini. Nah, bahkan ya tadi kalau seandainya itu memang karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia pun akan mempelajari ya rami, yani memanah tadi ya, untuk lebih memahami agama. Apa tujuan hidup dia, apa kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dia mempelajari ilmu agama ini. Dia mempelajari ilmu agama ini yang terpenting ya. Ini yang terpenting. Maka sekali lagi, jangan sampai dikarenakan hal tersebut dia mengesampingkan bahkan melupakan perkara yang lebih wajib dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya jawab. Kita ke pertanyaan kedua dari Hilman, usia 38 tahun, domisili Bandung. Pertanyaannya, dalam masyarakat luas, umumnya setiap bayi lahir akan diazani. Namun ada pendapat lain, hanya didoakan tanpa diazani. Pendapat mana yang benar? Jika doa, bagaimana doanya? Terima kasih. Barakallahu fiikum. Syariat mengazani bayi yang baru lahir ini kembali kepada hadis Abi Rafi' yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, yang mana Nabi SAW di sana menganjurkan untuk mengazani, ya, bahkan mengazani bayi yang baru lahir, yang baru lahir. Nah, ini. Bahkan di sana ada hadis, jadi di telinga kanannya mengazani, kemudian di telinga kirinya apa? Iqamah. Ya. Hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama menetapkan hadis ini, ya, mengamalkan hadis ini, bahkan banyak di antara para ulama yang mengamalkan hadis ini, jadi menganjurkan ya bagi setiap muslim yang lahir anaknya ke dunia untuk diadzankan, ya, diadzani. Karena awal kali yang dia dengar tidak lain adalah kalamullah, ya, bukan kalam, maksudnya ya seruan syahadat, ya, seruan yang baik lah, seruan yang baik. Dan ini dilakukan ketika bayi lahir, gitu ya, ketika bayi lahir. Dan ini yang ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi bukan maksudnya ketika keluar kemudian dimandikan dulu atau gimana, kalau sudah beres kemudian diadzani lah. Tapi yang benar, gitu ya, ketika bayi itu lahir maka langsung diadzani. Kalau seandainya seseorang ingin mengamalkan hadis tadi, hadis Abi Rafi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Syekh Al-Albani rahimahullah membahas hadis ini. Beliau pertama kali menghasankan hadis ini, atau ya menghasankan karena hadis ini dhaif. Kemudian di sana ada hadis yang lain, ya, hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Maulud yang menguatkan hadis ini, ya, yang menguatkan hadis ini. Nah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, ya. Namun setelah beliau mengecek sanad hadisnya, maka yang mendukung, yang menjadi penguat hadis ini ternyata lebih lemah lagi, ya, bahkan ada yang dikatakan mungkar al-hadis, ya, hadisnya diingkari, dan ini bisa sampai derajat al-maudhu, ya, palsu, ya, sehingga Imam Al-Albani rahimahullah menetapkan hadis ini hadis yang baik, ya, hadis yang lemah dan tidak bisa dipakai untuk berhujjah atau mengamalkan syariat mengadzani bayi yang baru lahir. Nah, apalagi kalau seandainya mengamalkan hadis yang tadi sudah kita sebutkan, yang mengadzani sebelah kanan, kemudian iqamah sebelah kiri. Ya, ini bahkan ditegaskan lebih lemah lagi, ya, lebih lemah lagi. Bahkan maudhu, ada yang dihukumi dengan palsu, ya, hadisnya hadis yang palsu. Maka wallahu alam, ya, wallahu alam. Tadi kita sudah sebutkan pendapat yang pertama, memang banyak para ulama yang mengamalkannya. Di antaranya juga yang menetapkan hal ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah.
dan juga Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah juga mengamalkan ya hadis ini, menegaskan bahwa hadis ini ya disyariatkan ya untuk diamalkan, ya dengan hadis Abi Rafi. Namun Allah alam, kalau kita melihat hadisnya sebagaimana dijelaskan oleh Syalbani rahimahullah, hadisnya lemah ya, sehingga tidak ada syariat untuk mengadani bayi yang baru lahir. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Taib ke pertanyaan ketiga. Assalamualaikum, dari Almi Simbolon, usia 64 tahun. Domisili Taman Cibaduyut Indah. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustadz terhadap kondisi saat ini? Misal dua aliran yang menggunakan Islam dan membuat masyarakat bingung. Terima kasih, moga Allah mudahkan urusannya. Afwan Ustadz, Anda meneruskan pertanyaan dari ibu-ibu di kantor karena di postingan kantor sering ada yang debat, misal antara ormas Islam beda sudut pandang dalam banyak hal. Misalnya Ustadz, ada yang share masalah hukum musik, terjadi perdebatan. Lalu ada share masalah sejarah, rutunya khilafah, terjadi perdebatan. Misalnya lagi masalah pemilu dan sebagainya. Ibu ini sepertinya bingung. Mungkin ketika belajar agama hanya dari satu sudut pandang. Begitu dihadapkan seringnya perdebatan dalam beragama, jadi bingung. Baik. Berkaitan dengan memahami agama, ya, kemudian memilih ya mana yang benar sesuai dengan syariat, maka tentunya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman setiap kita. Ya, maka tidak perlu seseorang merasa bingung dari berbagai macam aliran yang ada, ya, pendapat yang ada. Nah, namun yang menjadi patokan mana yang lebih dekat kepada dalil, ya, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau seandainya pendapat tersebut ya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, ya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka yakinilah itulah yang benar. Itulah yang benar. Ya. Sesuai dengan apa yang telah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian tadi dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berarti selainnya itu menyelisihi. Selainnya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ya, sehingga kalau seandainya setiap kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada pemahaman yang benar, ya, sesuai dengan apa yang telah dijalankan oleh Qurun al-Mufaddalah, ya, masa-masa yang memiliki keutamaan, Nabi SAW sendiri yang menetapkannya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalau seandainya semua kembali ke sini, ya, pemahaman mereka, kemudian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah aliran itu hanya satu, ya, tidak lain al-Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya ya semuanya kembali ke sana. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam ayat untuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah. Ya, berpeganglah kalian kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Bisam bihablillah apa? Al-Quran wa Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau seandainya kalian terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada perdebatan, ada perselisihan ya, di antara kita, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya dari salah satu yang berselisih tadi ya lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, maka yang lainnya seharusnya apa? Seharusnya ya tunduk, karena itulah yang benar dan itulah sifat seorang muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang lain, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Ya, barang siapa atau wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin, tidaklah seorang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, apabila telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya suatu perkara, maka tidak ada lagi bagi seorang muslim mukmin tadi, mukminah tadi,
ya pilihan. Artinya apa? Harus dia tunduk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan seorang mukmin ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, ini ucapan Allah, ini firman Allah, ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Maka bagaimana ucapan seorang muslim? Ay yaqulu sami'na wa ata'na. Maka dia mengatakan kami mendengar dan kami taat. Itulah seorang muslim. Ya, maka kalau seandainya kembali ke sini, setiap muslim kembali kepada patokan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman di dalam menjalankan syariat ini. Ya, jangan maka dia tidak akan apa? Tidak akan bingung. Ya, tidak akan bingung, tidak akan bingung, tidak akan bimbang. Ya, ketika dihadapkan dengan perselisihan tadi, tinggal melihat mana yang ya lebih dekat kepada dalil sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa yang telah dicontohkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadisnya, apa yang telah dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka itu yang ya kita jalankan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini pun sesuai dengan ayat ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Fala wa rabbika la yu'minun. Maka tidaklah ya mereka beriman. Demi Rabbmu mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuk, sampai engkau Rasul SAW dijadikan hakim oleh kaum muslimin, oleh manusia dijadikan sebagai hakim. Ya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuk. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Ini Rasul SAW. Ya, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sudah ditetapkan perkaranya oleh Nabi SAW, maka tidak ada rasa berat pada seorang muslim, dan mereka benar-benar menerima dengan ya penerimaan yang lapang gitu ya, penerimaan yang lapang. Karena itulah yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini maka sekali lagi yang menjadi patokan, menjadi timbangan benar atau salahnya di dalam menghukumi perselisihan yang ada, mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang paling benar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Dari Abu Falih di Cimahi. Apakah boleh bekerja mencari nafkah sampai ke negeri kufar seperti Australia dengan alasan gaji lebih besar dan asal bisa menjaga sholat 5 waktu? Barakallahu fikum. Berkaitan dengan bekerja di negeri kafir, ya, jelas bahwasanya hukum hijrah dari negeri kafir, meninggalkan negeri kafir yang jelas, ya, negeri tersebut penuh dengan orang-orang kufar, kemudian ditetapkan di situ pun hukum-hukum kufar, maka seorang muslim wajib untuk berhijrah, ya, meninggalkan tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kewajiban untuk hijrah, ya, untuk ya berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim, ya, ke negeri muslim. Mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sana untuk kalian ya berhijrah ya dari negeri kufar. Inna ardi wasi'ah, sungguhnya apa? Bumi itu luas, ya, bumi itu luas. Kalian berhijrah di mana? Ya, asal jangan tinggal di negeri kufar, yang mana kalian tidak bisa menegakkan agama kalian, tidak bisa menegakkan keimanan kalian, ya, sehingga diwajibkan untuk hijrah. Ini orang yang mungkin tinggal di sana. Nah, apalagi kalau seandainya seseorang hanya ya bekerja mencari uang ya di negeri kafir, yang jelas itu kafir, walaupun mungkin bisa menjaga sholatnya dan yang selainnya, tapi ya tidak ada jaminan untuk dia bisa menjaga keimanannya, ya, walaupun mungkin di sini dia akan tegakkan sholat, ya, tegakkan ini dan itunya. Tapi
Namun ya yang namanya hati Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan. Barakallahu fikum. Oleh karenanya tidak boleh, haram ya, haram seseorang untuk apa? Untuk mendatangi negeri kafir bukan dikarenakan uzur syar'i, bahkan darurat ya. Beda kalau seandainya apa yang dijelaskan oleh para ulama diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau seandainya dia ingin berobat ke negeri kafir yang tidak ada bisa menyembuhkan penyakitnya kecuali di negeri kafir tersebut, maka di sini boleh. Di sini boleh. Kalau seandainya hanya mencari rezeki tadi, mencari pekerjaan, ya ini masih banyak ya di negeri-negeri muslim. Maka Allah alam, ya ini tetap diharamkan. Hukumnya haram untuk seseorang mendatangi ya negeri kafir hanya untuk bekerja. Allah alam. Ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada 2 pertanyaan tapi nyambung, Anda baca dua-duanya terkait judi online. Dari Abdul Husain, usia 23 tahun, domisili Bandung Timur. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya terkait bahaya judi online Ustaz. Ana sedang menasihati teman Ana untuk meninggalkan hal tersebut. Mungkin kalau dari sisi antum dia baru mendengar, barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua dari Abu Fulan, domisili Padang. Mohon nasihatnya Ustaz. Ana saat ini baru bisa tinggal di rumah mertua bersama istri dan anak. Qadarullah, Ana menemukan bukti-bukti kalau salah satu keluarga dari mertua itu ternyata suka bermain judi online. Nauzubillah. Dan kejadian itu hanya Ana dan istri yang mengetahuinya. Syukran, barakallahu fikum. Berkaitan dengan perkara yang satu ini, ya lagi marak, gitu ya, satu maksiat yang kadang mungkin seseorang menganggap hal ini perkara yang biasa, perkara yang ya banyak terjerumus ke dalamnya karena menganggap hal ini perkara yang ringan, enteng. Nah, atau mungkin seseorang tidak mengetahui ya keharamannya dan keburukan yang timbul dikarenakan perjudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Allah tegaskan di sini, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr, khamar yakni minuman keras, ya, berjudi, kemudian ya menyembah berhalanya, ya, dan mengundi nasib adalah perbuatan yang rijs, ya, yang jelek. Nah, perbuatan yang jelek. Dan itu merupakan amalan syaitan, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah la'allakum tuflihun, agar kalian ya beruntung. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala tegaskan, orang-orang yang beriman, kalau seandainya dia beriman, maka tinggalkan yang namanya al-maisir, perjudian. Ya, mengundi nasib, kemudian berhala, minuman keras. Bahkan ini di antara kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal-hal ini, karena ini min umul khaba'is, ya. Awal terjadinya berbagai macam keburukan, kemaksiatan yang lain. Kemaksiatan yang lain dikarenakan perjudian. Dikarenakan perjudian maka banyak ya bentuk maksiat yang dilakukan. Orang yang berjudi tidak mungkin dia akan minumnya hanya teh, kopi, mungkin nggak ada. Ya, mungkin dia akan minumnya minuman keras, ya. Minuman keras, minuman yang memabukkan, minuman yang waliyadzubillah seperti itu. Kemudian juga hasil perjudian, ya. Biasanya untuk apa? Tidak mungkin untuk sedekah ke sini. Untuk ya kemaslahatan umat atau kemaslahatan mungkin keluarganya, kebaikan keluarganya. Yang ada apa? Yang adanya ya tadi perzinahan mungkin. Ya. Ya banyak keburukan-keburukan yang lain. Karena memang hasilnya itu dari hasil yang jelek. Maka yang akan timbul pun adalah perkara-perkara yang jelek. Perkara-perkara yang jelek. Bahkan mungkin yang dibelinya pun bukan ya makanan-makanan yang halal. Ya. Kemungkinan besar mungkin dia membeli daging apalah, babinya, mungkin daging
anjingnya, daging apanya, waliyadzubillah. Ya, ini yang terjadi ya. Ini yang terjadi. Jadi ummul khaba'is ya. Terjadinya berbagai macam kejelekan itu diantaranya dari ini. Karena perjudian, karena khamar, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini fajtanibu, tinggalkan, jauhi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan yang lainnya? Ya, tidak banyak maksiat yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala khususkan ini karena memang tadi mafsadahnya sangat besar. Ya, mafsadahnya sangat besar. Dan akan menimbulkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain ketika satu kemaksiatan ini seseorang melakukannya. Ya, akan timbul kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Terlebih di dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala lanjutkan innama yuridu syaitan ayyuqa bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya. Dan hanyalah syaitan ingin menjadikan di antara kalian, di antara orang-orang yang melakukan perjudian tadi al-adawah wal baghdha, permusuhan. Ya. Ini jelas ya. Orang yang berjudi gitu, tidak ada kemudian ketika yang satunya menang dia merasa bahagia dengan menangnya saudaranya. Ya. Ini nggak ada yang seperti ini. Yang ada apa? Dia menaruh benci kepada orang yang menang tadi. Ya, dia telah mengambil uang saya, dia telah mengambil uang yang lain dan yang selainnya. Ya, timbul permusuhan. Ya, syahna wal baghdha, al-adawah wal baghdha. Permusuhan, kemudian al-baghdha, ya, permusuhan dan juga kebencian, ya, kebencian kepada sesama. Barakallahu fikum. Dan ini sekali lagi terjadi, ya. Terjadi, tidak mungkin orang yang saling berjudi ini akur gitu. Ya. Tidak ada akur, kemudian jalan bareng dan seterusnya. Ini bilang nggak ada. Yang ada apa? Permusuhan yang ada. Permusuhan. Ya, saling benci satu dengan yang lainnya. Tidak suka ya ketika orang tersebut menang. Yang ada apa? Yang ada pertikaian. Bahkan dengan perjudian tadi, ya banyak terjadi perbunuhan satu dengan yang lainnya. Saling bunuh, saling ya memotorotkan satu dengan yang lainnya, ima dengan ditabrak, ima dengan apa. Ini yang terjadi ya. Maka ingat ya. Kita ingatkan kepada kaum muslimin jangan sampai melakukan hal ini. Al-maisir ya. Terlebih sekarang difasilitasi dengan sesuatu yang lebih mudah lagi untuk berjudi ya. Dan banyak kejadian ya. Banyak kejadian akan memotorotkan dirinya. Banyak terjadi bunuh diri dan yang selainnya. Nah, ya mungkin dia akan menang 1 kali 2 kali. Berikutnya syaitan terus ya memanas-manasi agar dia terus ikut. Yang akhirnya apa? Semua hartanya habis. Bahkan mungkin dalam berita saja pihak ya kepolisian saja ya, dari oknum polisi saja terjadi seperti itu dan sampai terjadi yang namanya pembunuhan ya. Karena hal ini, karena perjudian ini. Nah, ini ya menjadi pelajaran bagi kita. Orang awam pun mungkin melihat hal ini ya. Kalau seandainya dia mau berpikir secara secara adil gitu ya. Nah, untuk menilai hal ini jelas bukan perkara yang baik ya. Bukan perkara yang perlu diperbincangkan lagi baik atau buruknya. Jelas ini perkara yang buruk ya. Jelas ini perkara yang buruk yang akan menimbulkan berbagai macam kejelekan setelah itu. Berbagai macam kejelekan. Ya, terpisahnya keluarga satu dengan yang lainnya, anak terbengkalai dan yang selainnya. Itu dikarenakan perjudian. Itu semuanya dikarenakan perjudian. Sehingga sekali lagi ya kita ingatkan kepada kaum muslimin, seorang muslim tidak layak kalau dia masih memiliki keimanan untuk melakukan perkara yang hal ini. Apalagi dengan tadi berbagai macam keburukan yang ada. Kadang seorang yang sudah berjudi ini ya timbul dikarenakan apa? Malas gitu ya. Malas ya, mencari
mencari rezeki, mencari maisha kehidupannya, bekerja. Kalau untuk yang kerja indan itu mungkin butuh waktu lama, kemudian dia harus lelah. Dia ingin cari jalan pintas, ya, yang itu jelas diharamkan di dalam syariat ini. Kemudian berjudilah. Nah, ini timbul dari orang-orang yang malas, ya, orang-orang yang tidak mau berpikir, orang yang tidak mau melihat kebaikan ke depan. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, orang-orang yang awam saja, orang yang tidak paham tentang agama saja, ya, kalau menilai bagaimana ini judi ini, ya jelas mereka akan menetapkan bahwa ini adalah keburukan mahal, ya, keburukan tok gitu, ya, murni keburukan itu ada yang di dalam perjudian, sehingga tidaklah terjadi perjudian yang ada, nah, kecuali di tempat-tempat yang buruk, ya, tempat-tempat yang jelek, tempat-tempat yang mungkin di sana ya banyak orang-orang yang tidak yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di negeri-negeri kufar gitu. Ya tidak heran kalau seandainya di sana terjadi perjudian. Namun seorang muslim sekali lagi, nah, seharusnya menjauh dari amalan seperti ini. Nah, ayat yang setelahnya di sini disebutkan wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Jadi dikarenakan khamar dan juga maisir, ya, minuman keras, ya, kemudian juga melakukan perjudian, terjadi permusuhan, terjadi, ya, kebencian satu dengan yang lainnya, kemudian juga menghalangi seseorang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, ya, perjudian tidak ada yang judi kemudian sambil zikir, ini nggak ada, ya, nggak mungkin. Barakallahu fikum. Yang ada apa? Yang ada, ya, tadi kemaksiatan yang lainnya, dengan merokok lah, dengan minuman keras lah, ya, akan menghalangi dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dia melakukannya secara online, ya, tidak ada kemudian dia pun berzikir. Yang ada apa? Bagaimana dia bisa memenangkan perjudian tersebut, ya. Nah, ini menghalangi seseorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anis shalah wa anis shalah. Kadang juga menghalangi untuk melaksanakan sholat. Ya, ini judi apa? Ini dia lagi main nih. Kemudian terdengar sholat, nah, tidak mungkin dia meninggalkan perjudiannya untuk melaksanakan sholat dulu, ya, agar perjudian menang. Nggak ada juga, ya, seperti itu. Jauh, ya, orang seperti ini tidak akan berpikir ke sana. Nah, maka jelas yang namanya perjudian akan menghalangi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghalangi melaksanakan ibadah yang besar, tidak lain adalah iqamatus shalah, untuk menegakkan salatnya. Barakallahu fiik. Sekali lagi, ya, ini mafsadah, kerusakan dari, ya, perjudian. Allahu a'lam. Ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ertanto, usia 32 tahun, domisili Bandung. Pertanyaannya, Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Mohon izin bertanya. Ana merupakan pelaku usaha dan dalam perkara akad mudharah biasanya Ana melakukan akad terkait dengan jangka waktu syarikat. Adalah selama 1 tahun mengikuti 1 tahun masa habis sewa toko. Namun suatu ketika, yaitu ketika pandemi yang lalu, ketika akan memulai syirkah mudharabah, akad jangka waktu syarikatnya seperti berikut ini. Jangka waktu syarikat adalah selama 1 tahun mengikuti masa habis sewa toko, dan ditambah masa jangka waktu sewa bulanan sampai keadaan kembali normal terkait dengan pandemi COVID-19. Keadaan unit usahanya adalah berdagang di lingkungan mahasiswa yang patokan kembali normalnya adalah berubahnya peraturan kampus secara umum menjadi pembelajaran offline, atau adanya pengumuman dari kampus bahwa dilakukannya kembali kegiatan belajar mengajar di kampus tersebut. Selama keadaan belum normal tersebut, masih berlangsungnya pandemi adalah dengan menyewa toko bulanan. Baru ketika kampus normal kembali, dimulailah sewa tahunan. Yang di akhir tahun, ketika masa habis sewa tahunan toko tersebut, berakhir pula jangka syarikatnya. Pertanyaannya adalah, apakah akad seperti ini goror yang diharamkan? Ataukah akad seperti ini halal atau diperbolehkan? Syukran, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Akad yang digambarkan tadi,
sebenarnya ini perjanjian ya antara yang menjalankan usaha, kemudian dengan yang menyewakan tempat, ya, ataupun yang mendanai, ya, mendanai untuk berjalannya usaha tersebut. Barakallahu fikum. Jadi selama kesepakatannya itu jelas, gitu ya. Nah, qadarullah mungkin pada tahun-tahun sebelumnya yang terjadi pandemi COVID-19, ya, sehingga perekonomian menjadi sulit, barakallahu fikum, ya, maka dengan akad yang seperti itu nggak jadi masalah selama keduanya saling sepakat, saling menyepakati. Kemudian jelas, gitu ya, jelas kapan sewa per bulan, kapan sewa per tahun, ada hitungannya, ya, ada hitungannya. Nah, kapan kapan dia dihitung nyewa per bulannya, kapan dia dihitung nyewa per tahunnya. Itu kalau seandainya disepakati kemudian ditetapkan, nggak jadi masalah, insya Allah. Ya, bukan gharar, bukan juga sesuatu yang masuk dalam perkara yang dilarang, ya, akad yang dilarang. Yang disebutkan dalam hadis bai'ani fi bai'ah, ya, dua akad dalam satu jual beli. Yang dilarang itu jelas itu bentuk inah, ya, jual beli secara riba, yang intinya seseorang ingin meminjam uang kepada saudaranya, namun saudaranya tidak mau meminjamkan begitu saja, harus ada keuntungan baginya, sehingga dia mengadakan hilah, ya, dengan menjual barang. Jual barang, saya jual barang ini, ya, ke antum secara secara kredit, ya. Kemudian terjadilah jual beli tersebut. Setelah dia miliki, kemudian si punya barang tersebut dia beli lagi, ya, dengan syarat tadi, ya, barang tersebut saya beli lagi dengan harga yang lebih murah, ya, dengan harga yang lebih murah, tapi dengan cash, maka dikasihlah barang itu lagi, kemudian uangnya diambil. Nah, ini yang jelas dilarang. Ini yang jelas dilarang, dan ini masuk kepada perdagangan yang sifatnya ribawi, ya, riba, ya. Yang tadi intinya dia ingin meminjam tapi tidak meminjam dengan begitu saja. Dia harus mendapatkan mendapatkan untung. Maka pakailah hilah seperti itu. Sehingga adapun apa yang digambarkan tadi, ya, jelas, gitu, hitungannya, kemudian apa yang dijualnya dan seterusnya, maka Allah alam, hal ini tidak mengapa. Ya, hal ini tidak mengapa, hal ini halal insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, ini yang bisa Anda jawab. Allah. Tapi ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum ya Ustaz. Afwan izin bertanya. Ketika Anda bersafar naik kereta malam sampai tujuan jam 6.03, sedang di tempat tujuan waktu syuruk jam 5.56. Bagaimana untuk sholat subuh Anda ya Ustaz? Apakah di kereta saja dengan gerakan yang kurang sempurna dan tidak bisa jamaah? Atau di stasiun tempat tujuan walaupun sudah masuk waktu syuruk? Jazakumullah khairan atas jawabannya ya Ustaz. Baik. Memang di dalam hadis Nabi SAW, beliau mencontohkan salat wajib tidaklah dilakukan kecuali, ya, di bawah, artinya di tanah, tidak di atas kendaraan, Barakallahu fikum. Ya, beda dengan salat sunnah. Adapun salat sunnah boleh seseorang melaksanakan di kendaraan, ya, tanpa menghadap ke kiblat. Barakallahu fikum. Ini, ya, banyak takhfif, keringanan ketika seorang melaksanakan salat sunnah. Namun salat wajib, ya, maka Nabi SAW mengajarkan untuk kita salat menghadap kiblat, kemudian
ya dilaksanakan di tempat yang lapang gitu ya, di tanah dan selainnya. Baik. Bagaimana kalau seandainya terjadi hal ini? Kita naik kereta kemudian, nah kita akan sampai di tempat tujuan di luar atau di akhir, ya di akhir sampai keluar waktu sholat. Nah ini termasuk darurat, ya termasuk darurat. Maka bagaimana cara melaksanakannya? Laksanakan ya di kendaraan tersebut, ya di kendaraan tersebut. Oleh karena itu, seseorang hendaknya mencari jadwal pemberangkatan itu menyesuaikan dengan waktu sholat. Ya, kalau memungkinkan nanti dijamak dulu nggak jadi masalah. Yang penting sholat wajibnya tidak di atas kendaraan, tidak di atas kereta, tidak di atas bis. Gitu. Mencari waktu yang tepat, gitu. Waktu yang tepat yang bisa kita melaksanakan sholat wajib bukan di atas kendaraan, intinya ya, tidak di atas kendaraan. Nah ini, ya. Namun kalau saatnya sudah terjadi kemudian, nah atau mungkin karena apa? Kelambatan yang harusnya sampai jam 4, kemudian ada kendala sampainya jam 6 pagi, sehingga dia harus melaksanakan sholat di mana? Dia hanya bisa melaksanakan sholat di kereta, maka laksanakan kan. Kalau seandainya dia menunggu sampai tujuan, nah ini akan keluar waktu sholat, ya akan keluar waktu sholat, maka fattakullah mastata'tum, bertakwa kita semampu kita laksanakan semampu kita laksanakan di atas kereta, ya semampu yang bisa kita laksanakan. Allah Barakallahu fiik. Ini yang mungkin bisa Anda jawab. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad R, usia 29 tahun, domisili Bandung. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, boleh nggak kita menyebut-nyebut kebaikan kepada pasangan, bukan untuk mengungkit-ungkit, tapi untuk menyadarkan dia? Terima kasih. Baik. Barakallahu. Ini berkaitan dengan muasyarah, ya, pergaulan antara suami istri. Nah, sebenarnya tidak perlu seseorang untuk mengungkit-ungkit kebaikan dia, apa yang telah dia berikan kepada pasangannya. Nah, semampu dia tidak menyampaikan hal tersebut, ya, khawatir Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang telah dia lakukan ini berkurang pahalanya. Kan sebab ya mengungkit-ungkit. Wala tayammul khabitha minhu tunfiquna. Di dalam ayat, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ketika seorang bersedekah kemudian dia mengungkit-ungkit apa yang telah dia keluarkan. Nah, ini sebagai peringatan jangan sampai seseorang melakukan hal ini dalam amalan sedekah atau hal-hal yang lainnya yang sifatnya ibadah, ya kemudian dia mengungkit-ungkit kebaikan dia, ya dia bicarakan kebaikan dia. Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha, ya, hakim, maha bijaksana. Nah, apa yang telah kita lakukan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala telah mencatat amalan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan apa yang telah kita amalkan. Namun kalau seandainya memang perlu kita sampaikan untuk menyadarkan, contohnya menyadarkan karena istri kadang ya melupakan misalkan, ya, karena itu memang sifat perempuan. Lau ahsanta ilaiha dahra thumma wajada, ya kalau seandainya engkau berbuat baik setahun penuh kepada dia, kemudian dia melihat satu kekurangan darimu, kemudian dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat kebaikan darimu sedikit pun. Nah ini untuk menyadarkan, hanya sekedar untuk menyadarkan, mentakdib, memberikan adab kepada istri kita bahwasanya saya telah melakukan ini, saya telah melakukan ini, untuk menyadarkan dia, ya, agar dia sadar bahwasanya, ya, suaminya telah berusaha untuk kebaikan keluarga, gitu ya. Nah, ini nggak jadi masalah sebenarnya, ini tidak jadi masalah, bahkan ini mungkin kalau hal yang perlu, ya harus disampaikan, nggak jadi masalah insyaallah. Selama tadi untuk kebaikan, untuk menyadarkan dia, ya ini nggak jadi masalah insyaallah, bahkan ini bisa bernilai baik, ya, bisa bernilai baik dari sisi syariat, ya, dengan alasan tadi untuk mentadib istri kita. Dan tentunya bagi seorang istri kita ingatkan, ya, sama-sama untuk melihat
bagaimana posisi dia. Ya, bagaimana posisi dia sebagai istri yang dia harus menunaikan hak suaminya yang besar, yang paling besar yang harus dia tunaikan. Setelah dia melangsungkan akad yang tadinya kewajiban yang harus dia tunaikan kepada orang tuanya, tapi sudah akad itu kepada berpindah kepada suaminya, hak yang harus dia tunaikan. Begitu banyak dalil ya. Kalau kita lihat bagaimana di dalam dalil, baik dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa hak yang paling besar bagi seorang istri itu menunaikan kepada suaminya, tunaikan kepada suaminya lebih dibandingkan kepada orang tuanya. Kalau laki-laki kepada orang tuanya, bukan kepada istrinya. Tapi kalau seorang istri kepada suaminya, barakallahu fikum. Maka kita ingatkan hal ini. Ya, Nabi SAW menggambarkan bagaimana keadaan seorang perempuan yang banyak tuksirna syakah, ya, wa takfurna ashir, banyak mengeluh, ya, kadang banyak mengeluh, kadang banyak mengkufuri, kufur pergaulan. Tadi yang kita gambarkan, kalau seandainya kata Nabi SAW kita berbuat baik kepadanya, ya setahun penuh, kemudian melihat dari kita ada kejelekan, maka tentunya dia akan mengkufurinya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini ya. Seorang muslimah, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjadi seperti ini, dan jangan sampai banyak mengeluh. Keluhkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Nabi Yaqub, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan jalan keluar. Jangan sampai seseorang terus mengeluh kepada manusia. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan apa yang kita keluhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik, lebih tenang dibandingkan kita mengeluh kepada manusia yang dia pun tidak bisa memberikan jalan keluar untuk kita. Ya, harusnya dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari apa yang dia hadapi, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan kalau seandainya dia menambah ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Ya. Jadi sekali lagi untuk seorang ummahatul mukminin, ya, para ibu dari kaum mukminin, memang jasa yang besar terhadap orang-orang yang orang-orang yang besar itu terlahir dari ibu-ibu yang masya Allah ya, yang besar pula, memiliki jiwa yang besar. Barakallahu. Terlahirlah Abu Bakar As-Siddiq, terlahirlah Umar bin Khattab, terlahirlah dan yang selainnya, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang selainnya, itu memang didikan dari ibu yang kuat. Ya, oleh karenanya jangan sampai menjadi ya ibu yang lemah itu, banyak mengeluh, banyak ini dan itu. Ya, keluhkan, sampaikan keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menghadapi cobaan yang ada, jalani. Insyaallah Subhanahu wa taala Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu. Ada pertanyaan terakhir dari Nunung, usia 52 tahun, domisili Cicalengka. Izin bertanya, bila istri membeli rumah dengan uang istri setelah menikah, apakah rumah itu menjadi harta bersama dalam arti gono gini atau milik istri? Mohon penjelasannya disertai dalilnya, terima kasih. Sekarang status pernikahan masih bersama. Bila nanti bercerai, bagaimana status rumah tersebut? Tambahan pertanyaan, bila puluhan tahun suami tidak menafkahi, hanya sesekali saja, keras terhadap anak, tidak mau sholat berjamaah di masjid, dan berkumpul dengan komunitasnya sampai larut malam setiap hari, apakah sudah menjadi alasan syar'i untuk istri menggugat cerai? Masya Allah. Barakallahu. Ini mungkin masalah yang juga sering banyak dihadapi oleh keluarga ya, terkhusus pasangan suami istri.
Ketika harta yang dimiliki ya kemudian dipakai bersama. Nah, ini pakai bersama. Lalu itu bagaimana statusnya? Barakallahu fikum. Jadi sebenarnya ya di dalam syariat kita, adapun harta suami, maka nanti istri memiliki hak, ya, memiliki hak. Karena suamilah yang wajib untuk memberikan nafkah. Anak juga memiliki hak nantinya. Barakallahu fikum. Adapun harta istri, ya secara asal, maka suami tidak ada hak untuk mengambilnya. Tidak ada hak untuk mengambilnya. Oleh karenanya, yang tepat di awal, ya di awal kali menempati mungkin rumah tersebut, ya ditetapkan bahwasanya memang ini adalah harta istri. Ya, harta istri. Tanahnya mungkin atau bangunannya gitu. Adapun ya ditetapkan, adapun isinya misalkan suami membeli lemari, membeli peralatan untuk untuk dipakai di rumahnya. Nah, ini ya ini milik suami, gitu ya, milik suami. Yang mana nanti kalau seandainya meninggal si istri ini, berarti dia punya harta yang diwariskan. Harta yang diwariskan. Karena kalau salah satu dari meninggalnya itu, salah satu dari keduanya meninggalkan, dia akan mewarisi satu dengan yang lainnya. Jadi harus tetapkan dulu mana harta si istri yang dia itu milik murni milik istri, mana harta suami yang itu murni milik suami, gitu ya. Yang nantinya kalau seandainya meninggal, dia wariskan kepada istrinya dan kepada anaknya. Begitu juga si istri kalau seandainya meninggal, dia wariskan kepada suaminya, kemudian kepada anak-anaknya. Ya, baik. Sehingga sekali lagi, nah kalau seandainya memang dari awal itu harta istri, maka nggak bisa dikatakan ini itu harta gonogini, ya. Tetap harta istri. Harta suami ya apa yang dia miliki suami, apa yang dimiliki suami. Allah a'lam. Ini ya dalam untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan menggugat cerai, gitu ya, khulu dari istri. Kalau dalam syariat kita memberikan meminta perceraian dari istri, berarti itu khulu. Kalau dari suami itu talak, ya talak. Baik, al-khal. Nah, kalau seandainya apa yang digambarkan tadi, ya si suami tidak lagi memberikan nafkah, berarti dia tidak menunaikan kewajibannya. Kemudian dia tidak pernah mengurus anaknya, ya dia lebih sibuk di luar dan yang selainnya. Nah, ini sudah sangat-sangat layak untuk si istri mengajukan perceraian, ya, mengajukan perceraian sudah sangat layak. Nah, ya karena si suami sudah tidak menunaikan lagi kewajibannya, ya sudah tidak menunaikan lagi kewajibannya. Kecuali kalau misalnya si suami tadi mau bertobat, mau benar-benar mengurusi ya kewajibannya untuk menafkahi istri dan yang selainnya, maka ya itu kembali kepada istri tersebut dan ya selayaknya untuk diterima, gitu ya, selayaknya untuk diterima kalau seandainya bertobat. Namun kalau seandainya tidak ada perubahan, tetap seperti itu, maka ya tidak mengapa. Nah, bahkan mungkin ditekankan untuk mengajukan perceraian atau khulu dari si istri. Allah barakallahu. Ini yang mungkin bisa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga bermanfaat bagi antum di dunia dan khususnya di akhirat kelak. Tentunya juga kepada para penanya, semoga apa yang dijawab bermanfaat bagi antum semua. Kita sebagai panitia dari acara ini memohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.